Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, para romo, bruder dan para suster yang dikasih Tuhan. Dalam episode ke-64 ini, secara khusus akan diulas dari Injil Yohanes, pelbagai hal terkait kisah sengsara Yesus. Rupanya, ada banyak kekasan dan perbedaan kisah sengsara Yesus menurut Injil Yohanes. Selain perbedaan detail, tapi juga ada perbedaan pemakna dan teologi. Sungguh menarik, seperti misalnya dalam Injil Yohanes tidak ada kisah Yesus berdoa di Taman Getsemani. Tidak ada perjamuan Paskah, hanya dikatakan Yesus perjamuan bersama para murid. Dan di dalam saat-saat terakhir, ketika Yesus di kayu salib dan menjelang wafat, dikatakan Yesus mengucapkan sabda, "Sudah selesai." Disitulah makna dari Injil Lukas. Yesus sudah selesai mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Yaitu apa? Yaitu mewartakan kasih Allah sampai sehabis-habisnya. Mewartakan kasih Bapa sampai Yesus menyerahkan nyawanya. Maka Yesus di atas kayu salib bersabda, "Sudah selesai." Dan banyak detail lagi yang bisa kita simak, bisa kita dalami dalam kisah sengsara Injil Yohanes. Sangat menarik, karena itu selamat mendengarkan, selamat merenungkan, dan selamat berdoa. Saudari-saudara terkasih, kita berada pada percakapan yang pokok ketujuh, yaitu sengsara Yesus. Kita sudah melihat bahwa kisah sengsara Yesus menurut Yohanes berbeda banyak dibandingkan dengan kisah sengsara di dalam ketiga Injil yang lain. Kita sudah melihat itu semua, misalnya salah satunya di dalam Injil Yohanes tidak ada peristiwa di Taman Getsemani ketika Yesus berdoa kalau mungkin cawan ini dijauhkan dari dia. Tidak ada yang seperti itu, dan banyak yang lain nanti masih akan kita lihat. Kita juga sudah melihat bahwa kisah sengsara dapat kita baca di dalam berbagai macam tataran, beberapa lapis. Misalnya, lapis yang paling atas, yang paling dangkal adalah melihat peristiwa ini sekedar sebagai peristiwa-peristiwa yang kotor. Maksudnya, misalnya di dalam pengadilan yang dipimpin oleh Pilatus itu sangat kotor karena tidak ada kesalahan, tetapi tetap saja dijatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Itu yang paling gampang, paling mudah dilihat, dibaca. Ada juga yang sangat menekankan penderitaan fisik Yesus. Dan kemudian dari situ ditarik kesimpulan apa arti penderitaan manusia. Menurut Paulus, Kolose bab 1 ayat 24, untuk menggenapkan yang kurang dalam penderitaan Yesus dengan segala macam penafsirannya. Di dalam surat-surat Paulus yang besar, selalu dikatakan bahwa Yesus itu mati untuk menebus dosa-dosa kita. Sangat jelas di dalam surat kepada orang Roma. Nah, Yohanes mempunyai perspektif yang berbeda, yaitu di dalam peristiwa Yesus ditangkap, kemudian diadili, dan kemudian disalib. Seluruh kisah sengsaranya adalah perwahyuan diri Allah. Allah adalah kasih,
Maka kasih yang paling besar dinyatakan di dalam kerelaannya untuk memberikan hidup. Itu mengenai beberapa pengantar berkaitan dengan kisah sengsara Yesus menurut Yohanes. Lalu kita juga sudah mulai berbicara mengenai tema-tema kisah sengsara. Ada beberapa yang sudah kita bicarakan adalah kisah sengsara berkaitan dengan kemuliaan. Ini jelas suatu paradoks. Sengsara diperlakukan dengan cara seperti itu adalah perendahan. Tetapi justru di dalam Injil Yohanes, di dalam perendahan, di dalam sengsara Yesus itu tampak kemuliaannya. Jadi misalnya yang paling jelas, perbedaan faham mengenai dimuliakanlah namamu di dalam doa Yesus yang diajarkan kepada murid-muridnya. Kemuliaan Allah itu tampak di dalam kuasanya. Sementara di dalam Injil Yohanes, kemuliaan Allah itu tampak justru di dalam perendahan Yesus. Kita sampai di situ. Tema yang pertama, kemuliaan. Sekarang kita masuk ke tema yang kedua, berkaitan dengan sengsara. Jadi di dalam kisah sengsara Yesus, kata-kata itu beberapa kali atau banyak kali menjadi kata-kata yang dominan. Kata yang kedua adalah peninggian. Salib itu kan ditinggikan, ya diangkat, disalib. Tetapi itu arti fisik. Arti yang lain nanti kita lihat. Coba kita lihat beberapa ayat saja mengenai peninggian yang berkaitan dengan kematian Yesus. Bab 3 ayat 14 sampai 15. Dikatakan begini, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Harus ditinggikan artinya harus disalibkan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Supaya beroleh hidup yang kekal, ini adalah kesimpulan dari Injil Yohanes bab 20 ayat 31. Itu akhir Injil Yohanes. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Nah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi tujuan seluruhnya, semuanya adalah untuk memperoleh hidup. Yang lebih jelas, artinya lebih kuat, ada pada bab 8 ayat 28. Ini kepekaan membaca rumus di dalam kitab suci. Dikatakan begini, bab 8 ayat 28. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Ada kata meninggikan. Dan meninggikan itu berarti
salib, disalibkan. Nah, di dalam kombinasi kata itu, kemudian ada kata-kata, akulah dia. Ini adalah kata-kata yang sangat kuat artinya, karena kata-kata ini di dalam kitab Keluaran, bab 3 ayat 14, berbicara mengenai perwahyuan diri Yahweh, Tuhan, di dalam perjanjian lama. Jadi ketika kita bertemu dengan kata-kata itu harus dicari latar belakangnya di dalam kitab suci. Jadi akulah dia. Bukan sekedar di dalam rumusan sebagai komunikasi yang biasa. Bab 3 ayat 14, ketika Musa bertanya, lalu apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku, akulah dia. Ini nanti diulang ketika Yesus berada di Taman Getsemani. Ketika orang-orang mau menangkap Yesus, dia mengatakan, siapa yang kamu cari? Lalu Yesus mengatakan, akulah dia. Ini perwahyuan, rumus yang sangat kuat untuk menunjukkan siapakah Allah itu. Teks yang berikutnya, jadi untuk membiasakan diri menemukan dan memperhatikan kata-kata yang kadang-kadang lewat begitu saja. Bab 12 ayat 32 dan 33. Kata peninggian lagi, dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Peninggian. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Jelas sekali peninggian dalam dua arti itu berkaitan dengan wafat Yesus. Kembali lagi, yang namanya peninggian itu semestinya berkaitan dengan kekuasaan. Tetapi bagi Yesus, peninggian itu yang wujudnya adalah kekalahan. Paradoksnya, di dalam kekalahan itu ia dimuliakan. Itu tema yang kedua, jadi tema kemuliaan, tema peninggian, dan sekarang yang terakhir adalah tema saat. Kata saat itu bukan sekedar waktu, tetapi waktu yang menentukan di dalam sejarah karya penyelamatan Allah. Kita coba lihat kembali dengan cara yang sama, melihat ayat-ayat dengan kata saat itu. Saat itu umumnya atau pada dasarnya berkaitan dengan perwahyuan. Perwahyuan yang pelan-pelan dan akhirnya memuncak pada perwahyuan yang sempurna. Yang pertama, bab 2 ayat 4. Kita sudah sering membaca teks ini, saat yang sangat penting maksudnya. Mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Jadi Maria meminta supaya Yesus membuat tanda, sengaja tidak menggunakan kata mukjizat, karena yang paling penting bagi Yohanes bukan mukjizatnya, tetapi mukjizat itu tanda apa. Nah, ketika saatnya belum tiba, tanda yang dibuat itu adalah tanda yang sementara,
ayat 11, bab 2. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Tanda. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Di pernyataan kemuliaan yang pertama, karena saatnya belum tiba. Nanti kalau saatnya tiba, nah itulah ketika Yesus memasuki sengsaranya. Kembali lagi bab 12. Bab 12 ayat 23. Judulnya di dalam teks kitab suci kita, Yesus memberitakan kematiannya. Apa yang dikatakan pada ayat 23? Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Harus kita lihat sebelumnya yang kita ingat dalam percakapan yang lalu, sesudah Lazarus dibangkitkan, ada kesimpulan persepakatan untuk membunuh Yesus. Maka sesudah ada persepakatan untuk membunuh Yesus, itu diceritakan pada bab 11 ayat 45 sampai 57. Lalu ada Yesus diurapi di Betania, masuk Yerusalem, bab 12 ayat 9 sampai 11. Itu persepakatan untuk membunuh Lazarus. Lalu dilanjutkan dengan persepakatan untuk membunuh Yesus. Tetapi dikatakan pada bab 12 ayat 23 itu, dengan kata-kata yang memang khas, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Itu artinya disalib, artinya dibunuh. Bab 13 ayat 1, sudah sering juga kita singgung ini, karena memang ayat yang penting. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba. Saatnya sudah tiba untuk apa? Untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Saat lagi. Bab 16 ayat 32. Bab 16 ayat 32. Kita baca ayat 31, jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat saatnya datang, bahwa sudah datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Jelas sekali berkaitan dengan peristiwa ketika Yesus ditangkap, semuanya melarikan diri. Dengan kata lain, ketika saatnya tiba, terjadilah yang kita sebut perwahyuan yang sempurna. Allah adalah kasih, Yesus mencurahkan kasih-Nya sampai sehabis-habisnya, dan itulah yang terjadi ketika Yesus membiarkan dirinya diwafat di salib. Moga-moga tidak terlalu sulit untuk diikuti. Ya, kata-kata itu selalu kembali di dalam Injil Yohanes, kemuliaan, peninggian, dan saat. Yang tidak ada di dalam Injil-Injil yang lain. Kita masuk ke pembicaraan yang terakhir berkaitan dengan sengsara Yesus. Kita lihat beberapa teks dan beberapa perikope yang meliputi kisah sengsara itu. Yang pertama, bab 18
ayat 1 sampai 11. Kitab suci kita memberi judul Yesus ditangkap. Kalau membaca ayat 1 sampai 11, itu tidak ada satu kata pun yang menceritakan bahwa Yesus ditangkap. Cerita Yesus ditangkap baru ada pada ayat 12. Jadi judulnya bisa diganti kalau mau. Di dalam kisah penangkapan Yesus tadi sudah dikatakan, ada beberapa yang istimewa yang perlu untuk kita perhatikan dalam rangka memahami lebih baik peristiwa yang menimpa Yesus. Tadi sudah dikatakan, 1, tidak ada peristiwa Yesus berdoa di Taman Getsemani. Tidak ada. Karena perjamuan malam pun tidak diceritakan di sini secara eksplisit, hanya disebut pada bab 13 ayat 1. Jadi tidak ada eksplisit ada perjamuan seperti yang diceritakan di dalam ketiga penginjil. Hanya pada bab 13 ayat 1 dikatakan sama seperti ayat 2 mereka sedang makan bersama. Dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot. Hanya seperti itu. Peristiwa perjamuan dengan kata-kata institusi, inilah tubuhku, inilah darahku, itu tidak ada. Demikian juga doa Yesus juga tidak kita temukan. Karena apa? Jawabannya jelas. Karena Yesus mau ditampilkan di dalam kemuliaannya, tidak di dalam kelemahannya, sampai berdoa mohon supaya cawan ini disingkirkan. Bukan Yesus yang semacam itu yang ditampilkan oleh Yohanes, tetapi Yesus yang mulia. Kemuliaan Yesus itu tampak di dalam ayat-ayat mana? Coba kita lihat yang sama yang baru saja kita bicarakan, rumusan akulah dia. Yang pertama, ayat 5, bab 18, ayat 5. Sebelumnya, Yesus bertanya kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Katanya kepada mereka, jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Rumusan teknis untuk menyatakan perwahyuan. Sekali lagi, rumus ini latar belakangnya adalah kitab Keluaran bab 3 ayat 14 yang tadi sudah kita bicarakan. Ayat 6. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Kalau mau main-main dengan bayangan-bayangan, bagaimana mungkin Yesus ditangkap? Karena setiap kali Yesus mengatakan akulah dia, mereka tersungkur, jatuh, tidak bisa menangkap Yesus. Ayat 8. Siapakah yang kamu cari? Ayat 7. Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Jadi, keagungan peristiwa ini mestinya membuat kita, kalau membaca Yohanes bab 18 ayat 1 sampai 11, itu tidak membayangkan Yesus ditangkap. Tetapi judulnya mestinya, kalau sesuai dengan cara alur gagasan Yohanes, Yesus menyatakan diri. Yesus mewahyukan diri
di dalam bentuk rumus perwahyuan, akulah Dia. Tadi sudah dikatakan bahwa penangkapan Yesus itu baru ada pada ayat 12. Apa yang terjadi sebelumnya? Ayat 8 sampai 9. Ayat 9. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah Dia. Nah sekarang, jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. Dari mereka yang kau serahkan kepadaku tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Jadi Yesus itu ditangkap pada ayat 12 sesudah dinyatakan supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. Firman mana yang sudah dikatakannya itu? Kita cari, lalu akan ketemu ayat-ayat ini. Genaplah firman-Nya. Bab 6, ayat 39. Jadi ini mengenai, tangkaplah saya, tetapi biarlah murid-murid saya ini pergi, jangan sampai ada yang celaka. Bab 6, ayat 39. Yesus sudah mengatakan apa di situ? Bab 6, ayat 39. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang. Ini kata-kata yang dikatakan oleh Yesus, yang kemudian dikatakan pada bab 18 ayat 9. Bab 10 ayat 28. Bab 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Intinya, supaya murid-murid itu jangan sampai mengalami kesengsaraan. Yesus saja yang boleh yang menyerahkan dirinya. Bab 17 ayat 12. Bab 17 ayat 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis di dalam kitab suci. Jadi, peristiwa atau berita bahwa Yesus ditangkap pada ayat 12, bab 18, itu baru diceritakan sesudah kata-kata Yesus ini. Dan sesudah yang kedua, kisah mengenai Simon Petrus, ayat 10 dan selanjutnya. Kita semua tahu kisahnya. Petrus membawa pedang, menghunus pedang itu, menetakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Lalu sesudah itu kata Yesus pada ayat 11, kata Yesus kepada Petrus, sarungkanlah pedangmu.
bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Moga-moga maksudnya jelas. Jadi Yesus baru ditangkap pada ayat 12 sesudah dua hal ini. Hal pertama, Yesus menyatakan supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, yaitu Yesus, dari mereka yang engkau serahkan kepadaku tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Satu, kitab suci terjadi. Kedua, sesudah Petrus membela Yesus dan ditegur dengan ayat 11, sarungkanlah pedangmu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Lebih tepat, jauh lebih tepat, kata Yesus ditangkap itu diganti Yesus yang menyerahkan diri. Karena saatnya sudah tiba, ia ditinggikan, ia dimuliakan. Itu peristiwa bab 18 ayat 1 sampai 11. Sekarang kita lihat peristiwa sesudahnya di pengadilan. Jelas tadi sudah dikatakan pengadilan ini adalah pengadilan yang sesat. Karena apa? Karena keputusan sudah diambil. Diambil di mana? Pada bab 11 ayat 45 sampai 47. Sampai 57, persepakatan untuk membunuh Yesus. Keputusan sudah diambil di sana pada ayat 49. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita, daripada seluruh bangsa kita itu binasa. Jelas. Diulang lagi pada bab 18, ayat 14. Dan Kayafaslah yang telah menasehatkan orang-orang Yahudi, adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Nah, di balik pengadilan yang sesat ini, kita diajak untuk melihat beberapa yang dapat direnungkan secara lebih mendalam. Yang pertama, ayat 38. Dalam percakapan antara Yesus dengan Pilatus, kita baca saja ya, ayat 37. Bab 18. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Nah, sekarang intinya, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Lalu model salah paham, kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Nah, itu kata kebenaran juga ada lapis-lapisnya, tentu saja. Lapis yang pertama, ya kebenaran yang paling sederhana itu yang memang dapat dilihat, memang ada, jadi benar. Tetapi Yesus pasti tidak berbicara mengenai kebenaran seperti itu. Ia mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup.
jalan yang benar menuju sang kebenaran. Kebenaran itu adalah Allah yang adalah kasih. Itulah kebenaran, dan orang seperti Pilatus tidak bisa diharapkan untuk memahami hal-hal yang seperti itu. Yang kedua yang juga sangat penting adalah ketika Pilatus menunjukkan kepada orang banyak dengan kata-kata ayat 5. Yang sangat terkenal. Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, lihatlah manusia itu. Yang terkenal dengan kata-kata dalam bahasa Latin, ecce homo. Tentu ini juga bisa dipahami dengan berbagai macam lapis. Lapis pertama, Yesus yang sudah diperlakukan seperti itu, sengsara, menderita, ditampilkan kepada orang banyak, harapannya mungkin, harapan Pilatus supaya orang-orang itu terketuk hatinya melihat Yesus yang seperti itu. Itu tataran atau lapis yang paling permukaan. Kalau dicari yang lebih dalam, kita bisa menafsirkan kata-kata Pilatus itu, lihatlah manusia. Atau mungkin lebih tepat diterjemahkan, lihatlah sang manusia. Maksudnya, tafsirannya, manusia itu mestinya ya seperti ini. Ia mempunyai perutusan, perutusannya adalah mewartakan kasih, mewujudkan kasih, dan untuk mewujudkan kasih itu ia rela untuk menanggung segala macam konsekuensi dari tugas perutusannya menyatakan kasih. Ini loh, kalau mau jadi manusia itu mestinya seperti ini. Bukan seperti yang lain-lain. Bukan seperti yang berteriak-teriak minta supaya Yesus dihukum mati. Bukan yang seperti itu. Inilah sang manusia. Beberapa hal lain ketika Yesus disalib, bab 19, ayat 25 sampai 27. Kita semua tahu isinya. Ada satu hal catatan teknis kecil, tafsiran. Ada perubahan yang berkaitan dengan kata ibu. Saya bacakan ya, salah satu terjemahan. Saya menyebut itu sekedar untuk pengetahuan umum. Kalau menambah susah, ya tidak usah diperhatikan. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klofas, dan Maria Magdalena. Jadi jelas, ini adalah ibu Yesus. Karena pakainya. Nah, ada terjemahan yang menghilangkannya, menghilang katanya itu, sesudah ayat 25. Ketika Yesus melihat ibu, nyanya hilang, dan murid yang dikasihinya, di sampingnya, berkatalah ia kepada ibu, nyanya hilang. Nah, maunya apa itu menerjemahkan dengan cara berbeda seperti itu? Jawabannya sederhana, yaitu dari Bunda Maria yang adalah ibu Yesus, maka memakai kata ibunya. Menjadi Bunda Maria yang menjadi ibu seluruh umat manusia.
Terserah mau diterjemahkan bagaimana, ini urusannya para ahli bahasa yang dapat membaca di suatu kalimat yang sama, nuansa yang berbeda. Ibu semua orang. Pesannya jelas, dan kalaupun terjemahannya itu jadi perdebatan, iman kita mengatakan memang Bunda Maria itu adalah ibunya Yesus, tetapi juga menjadi ibu kita. Itulah pesannya. Perkara terjemahannya, saya kira biarlah menjadi wilayah perdebatan para ahli. Dengan kata lain, dalam peristiwa ini, Maria menjadi ibu rohani bagi semua murid Yesus. Peristiwa Yesus wafat. Bab 19 ayat 28 sampai 30. Beberapa ayat yang penting. Bab ayat 28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, nah sekarang, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Apapun yang terjadi, semuanya terjadi sesuai dengan kitab suci. 1. Jadi bukan kecelakaan yang tidak ada hubungannya apa-apa dengan rencana Tuhan. Yang kedua, yang sudah sering kita lihat juga, adalah kata-kata Yesus ketika ia wafat. Ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah, sudah selesai. Kita semua tahu kata-kata yang diucapkan oleh Yesus di dalam keempat Injil itu berbeda-beda. Hanya Markus sama dengan Matius, Lukas berbeda, Yohanes berbeda. Sekali lagi jangan bertanya Yesus dulu sebetulnya mengatakan apa. Itu bukan pertanyaan ketika kita membaca kitab suci. Pertanyaannya adalah apa pesan dari kata-kata yang berbeda itu. Markus dan Matius mengutip Mazmur 22, Lukas mengutip Mazmur 31, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Injil Yohanes mengatakan sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Kembali lagi, ayat kunci yang ada di depan pada bab 3, bab 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Maka kata selesai dipakai pada bab 4 ayat 34, dan selesai itu terjadi pada waktu Yesus wafat, bab 19 ayat 30. Pekerjaan mana yang selesai? Yang menyatakan kasih sampai sehabis-habisnya. Dan logis, wajar kalau dikatakan pekerjaan menyatakan kasih sampai sehabis-habisnya itu ya terjadinya di salib ketika Dia memberikan segala-galanya. Kata menyerah ayat 30 bagian kedua, lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kata menyerahkan nyawanya, saya kira jelas sekali, itulah ungkapan penyerahan utuh kepada kehendak Bapa yang mengutusnya dan yang memberikan pekerjaan untuk diselesaikan. Penyerahan utuh. Tetapi
ada kemungkinan lain, kalau kita mendalaminya secara rohani misalnya, coba kita baca bab 7 ayat 39. Injil Lukas, bab 7 ayat 39. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Dimuliakan itu artinya ya wafat di salib ini. Nah, ketika Yesus wafat di salib, dikatakan pada bab 19 ayat 30, lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan rohnya. Jadi nyawa itu bisa diterjemahkan dengan kata lain rohnya. Ketika Yesus wafat, ia memberikan rohnya kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Mungkin satu ayat lagi, bab 16, ayat 5 sampai 7. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Nah sekarang, namun benar yang kukatakan ini kepadaku, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Itulah yang namanya roh, penghibur, Roh Kudus. Peristiwa terakhir adalah Yesus ditikam lambungnya. Bab 19 ayat 31 sampai 37. Kenapa Yesus ditikam lambungnya? Jawabannya ada pada ayat 31. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayat diturunkan. Supaya ketika Paskah, ketika Sabat itu mulai semuanya bersih. Itu sejarah. Kebiasaan orang yang disalib ya harus mati. Caranya mematikan orang yang disalib, dipatahkan kakinya. Yesus sudah wafat, maka seorang prajurit menikam lambungnya. Jadi secara harafiah itu adalah peristiwa yang biasa. Karena apa? Ya menurut pandangan pada waktu itu, misalnya ada pandangan tubuh manusia itu terdiri dari darah dan air. Nah kalau darah dan air keluar dari lambungnya, pastilah dia mati. Sudah. Tafsiran yang paling gampang. Tetapi, kalau kita melihat semua gagasan yang ada di dalam Injil Yohanes, kita bisa mengatakan sesuatu yang lebih dalam daripada itu. Misalnya, hubungan antara air dan roh. Hubungan antara air dan roh di dalam Injil Yohanes. Bab 4, ayat 14. Bab 4, ayat 14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya,
ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan kekal. Air lambang Roh Kudus yang kalau diberikan kepada orang yang menerimanya, roh itu akan menjadi seperti air, sumber air hidup. Satu lagi, bab 7, ayat 38 sampai dengan 39. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Hubungan antara air dan roh. Sekarang hubungan antara darah dan hidup kekal. Pasti harus dicari di bab 6 ketika Yesus menggandakan roti. Bab 6 ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak akan mempunyai hidup di dalam dirimu. Lalu kemudian dari dasar itu ditafsirkan macam-macam penafsiran rohani, misalnya air itu lambang baptis, darah itu lambang ekaristi. Atau kalau ditanyakan kapan gereja lahir? Kalau di dalam Injil Lukas kan jelas, di dalam Kisah Para Rasul Pentakosta itu gereja lahir. Kalau menurut Yohanes, ada yang menafsirkan begini. Gereja itu seperti Hawa baru. Hawa, istrinya Adam, yang baru. Kan manusia perempuan pertama itu diciptakan dari dari lambung laki-laki. Jadi simbolik sekali. Nah, terserah mau yang mana yang mau diterima, tapi itu ada di dalam penafsiran gereja. Yang terakhir mengenai kisah sengsara Yesus adalah bab 19 ayat 35. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi, supaya genaplah yang tertulis di dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Di semuanya dalam kitab suci, supaya apapun yang terjadi, harus dipahami dengan latar belakang kitab suci Perjanjian Lama. Siapa yang disebut saksi di sini, kemungkinan besar tentu saja adalah Yohanes yang hadir pada waktu itu, dan kemungkinan besar juga Yohanes yang sama yang memahami makna terdalam dari setiap peristiwa. Dan itulah yang dia tulis antara lain di dalam kisah sengsara ini. Rasanya cukup untuk kisah sengsara. Silahkan mencoba membacanya lagi nanti pada waktunya, mungkin pada waktu masa Prapaskah, dan mencoba melihat hal-hal yang istimewa tadi di dalam Injil Yohanes, khususnya
Karena kisah sengsara Yohanes itu selalu dibacakan pada hari Jumat Agung. Mungkin perlu kreativitas juga bagi teater atau bagi visualisasi kisah sengsara. Tidak dicampur-campur kisah sengsaranya Lukas, kisah sengsaranya Markus, tetapi mendalami Injil Yohanes dan menemukan, menunjukkan hal-hal yang tadi sudah disebut, soal saat, soal kemuliaan, soal peninggian, dan sebagainya. Tidak gampang, tetapi kalau berhasil, itu pasti sangat indah untuk yang menyaksikannya. Karena namanya Jumat Agung, bukan Jumat sengsara. Kalau sengsara membuat orang menangis, iba. Kalau Jumat Agung mestinya membuat orang bersyukur. Tidak menangis karena iba Yesus kok diperlakukan seperti itu dan sebagainya. Tapi justru untuk bersyukur dalam peristiwa itu, kasih Allah yang sesempurna-sempurnanya diwahyukan. Makasih. Saudara-saudari yang terkasih, ada perbedaan kisah sengsara dalam Injil Yohanes dan Injil Sinoptik. Ada perbedaan penekanan bahwa dalam Injil Yohanes, kisah sengsara menjadi pewahyuan dari kasih Tuhan yang tanpa batas kepada manusia. Dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa Yesus ditinggikan, dimuliakan. Ketika apa? Ketika Yesus disalibkan. Suatu paradoks kehidupan yang memberikan kekuatan dan harapan bagi hidup kita. Kita bisa belajar dari kisah sengsara ini, bahwa dalam kesulitan, dalam hambatan, dalam cobaan, Tuhan ada di sana menyertai kita. Kita mohon rahmat Tuhan agar dalam perjalanan hidup kita tetap boleh mengalami kasih Tuhan. Semoga saudara-saudari yang terkasih dalam perjalanan hidup senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa.